Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 10 SMA PKP Jakarta Islamic School. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun melalui media ini. Namun Ibu senang sekali masih bisa melakukan PJJ PPKN di bulan Mei ini. Sebelumnya, minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kondisi keadaan Indonesia saat ini di masa pandemi COVID-19, dan kalian juga sudah memvoting apa yang akan digunakan untuk membahas tugas kalian kemarin, dan yang digunakan adalah YouTube. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Bisa kalian lihat di dalam PowerPoint-nya. Di dalam peta konsepnya, wawasan Nusantara yang akan kita bahas ada 4 poin penting. Yang pertama, hakikat wawasan Nusantara. Yang kedua, aspek Trigatra dan Pancagatra. Yang ketiga adalah tantangan-tantangan perwujudan wawasan Nusantara. Dan yang keempat adalah manfaat dan peran serta warga negara dalam implementasi wawasan Nusantara. Akan tetapi yang akan Ibu bahas di sini hanya sampai poin ketiga, karena Ibu tahu kalau yang poin keempat itu sudah bisa dicari implementasinya oleh kalian masing-masing. Yang pertama, kita langsung ke dalam hakikat wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara itu berasal dari bahasa Jawa, wawas yang artinya pandangan, dan Nusantara yaitu artinya kesatuan kepulauan, di mana bila digabungkan, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Next. Kita akan beralih ke aspek Trigatra dan Pancagatra. Ini adalah aspek penting kalau misalkan kalian memahami bab ini. Kalian harus menguasai tentang kedua aspek ini. Yang pertama, aspek Trigatra. Aspek Trigatra itu adalah aspek yang sudah melekat di dalam negara itu. Jadi ini bukan aspek buatan atau aspek tambahan, tapi memang sudah melekat di dalam negara itu. Kalau misalkan kata kuncinya tri, berarti itu ada 3 aspek. Aspek apa aja? Yang pertama adalah aspek geografi, di mana kita tahu kalau geografi itu adalah bentuk bumi, di mana kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya. Yang kedua ada aspek kekayaan alam. Kekayaan alam ini pasti berhubungan erat sama yang namanya flora, fauna, dan tambang, dan kekayaan alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Dan mesti kalian pahami bahwa kekayaan alam di Indonesia ini sangat-sangat beragam, dari floranya, faunanya, dan bahan tambangnya pun juga sangat kaya di dalam negara kita. Dan yang terakhir adalah aspek kependudukan, di mana penduduk merupakan manusia yang mendiami suatu wilayah. Jadi ketika sebuah negara itu memiliki sejumlah penduduk, maka penduduk itu yang menentukan nih kemana arah negara itu. Kalau misalkan penduduk itu berperilaku baik, bisa mengelola negaranya dengan sistem yang sudah ada, maka negara itu bisa berjalan dengan baik pula. Dan yang kedua, ada aspek Pancagatra. Kalau misalkan tadi Trigatra itu ada 3, berarti Pancagatra itu ada 5 aspek. Kalau yang Trigatra itu memang sudah melekat pada negara itu, maksudnya ya nih, geografi kita tidak bisa diubah, tetap pada posisi seperti ini. Kekayaan alam kita juga tidak bisa diubah, hanya bisa berkurang ataupun bertambah bila dikelola dengan baik. Tapi kalau Pancagatra ini, itu bisa berubah. Pertama ya, ada ideologi. Kalian tahu pasti kalau misalkan ideologi itu adalah sebuah cita-cita nih atau pandangan. Sedangkan bangsa Indonesia ini menganut ideologi Pancasila. Jadi cita-cita bangsa Indonesia ini tercantum pada setiap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, politik. Kalau misalkan kita ngomongin tentang politik, pasti hubungannya tidak lain yaitu dengan pemerintahan, yaitu dengan kekuasaan. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara demokrasi, di mana demokrasi adalah pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Dan pemerintahan akan berjalan dengan langsung apabila pemerintahan itu mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Lanjut, yang ketiga ada aspek ekonomi. Nah, kalian kemarin keluar dari soal nih, kalau misalkan apa sih sistem ekonomi apa yang dianut oleh bangsa Indonesia? Dan jawabannya adalah ekonomi kerakyatan. Dan salah satu ciri ekonomi kerakyatan yaitu adalah kooperasi. Ya, ini salah satu cirinya.
ekonomi kerakyatan. Dan ekonomi itu akan berlangsung dengan baik apabila ekonomi ini dapat memakmurkan rakyatnya, misalkan dengan pembukaan lapangan kerja yang baik, tidak memakai tenaga kerja dari luar dan memanfaatkan tenaga kerja dalam negeri ya. Dan yang keempat ini adalah sosial dan budaya. Ini merupakan aspek yang penting juga. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam budaya dan sukunya, dan kita tuh tidak bisa menganut paham etnosentrisme. Tahu ya, etnosentrisme itu apa? Yang mengagung-agungkan budayanya sendiri dan tidak peduli dengan budaya yang lain. Sedangkan itu harus kita hindari karena aspek sosial budaya ini akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Kalau misalkan kalian ngedengar kata pertahanan dan keamanan, pasti pikiran kalian itu yang pertama adalah TNI dan Polri, karena memang itu adalah garda terdepan. Akan tetapi, seluruh masyarakat Indonesia itu juga lebih tepatnya adalah berkewajiban untuk menjaga negara, yaitu dengan cara bela negara. Bela negara yang saat ini tentunya bukan perang ya, seperti zaman dulu, bisa juga diimplementasikan dengan hal yang positif lainnya untuk mendukung kemajuan negara. Next, ada tantangan-tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Nah, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari dapat dipengaruhi berbagai tantangan ya, yang dapat menghambat berlakunya wawasan Nusantara. Tantangan itu ada 4 jenisnya. Yang pertama pemberdayaan masyarakat. Nih kita pasti tahu kalau misalkan negara kita masih ada kesenjangan sosial nih. Dimana kalau misalkan rakyat yang sudah maju daerahnya itu sangat berkembang dan rakyat yang ekonominya menengah ke bawah itu tidak bisa berkembang. Nah, itu pemberdayaan masyarakat itu perlu agar sumber daya masyarakat ini bisa naik. Yang kedua, dunia tanpa batas. Kita semua tidak bisa terlepas yang namanya dengan internet, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi internet juga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kalau misalkan kita dapat manfaatkan dengan dampak positif, namun kita juga harus waspada dengan dampak negatif, karena dunia ini sudah tidak dibatasi bila kita sudah melakukan yang namanya internet tanpa batas. Dan yang ketiga ada era baru kapitalisme. Namanya era baru kapitalisme, kita tahu yang namanya ada orang sangat konsumtif sekali. Mereka sangat kemarin ini waktu yang COVID, kalian pasti ngelihat beritanya ada orang yang memborong bahan-bahan makanan, bahan-bahan pokok itu sangat banyak. Lalu mungkin era ini bisa disebut mengikuti orang-orang barat. Dan yang terakhir ada kesadaran warga negara. Ini sangat penting, dimana kalau misalkan warga negara itu sifatnya egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan negara dan lingkungannya, ini tuh juga termasuk tantangan dalam wawasan Nusantara. Nah, oke, kita bahas yang kalian kerjakan minggu kemarin, yang di Google Form. Masih ada 20 orang yang belum mengumpulkan. Yang nomor 1, negara kita dalam kondisi gawat, 97% benar. Lalu yang nomor 3, pemerintah pusat sudah tepat atau belum? 70% menjawab iya, 30% tidak. Dan Ibu setuju sama yang tidak ya, karena masih belum balance antara pusat dan daerahnya. Dan nomor 5 ini terpecah sekali. Ancaman wabah COVID-19 merupakan salah satu contoh implementasi Nusantara dalam bidang yang benar adalah pertahanan dan keamanan ya. Dan yang nomor 6, apakah kesadaran warga negara termasuk tantangan dalam wujudkan Nusantara? Jawaban yang benar adalah iya. Jadi kalau misalkan kayak yang tadi Ibu bilang, berbondong-bondong, belanja, tidak memikirkan yang lainnya, itu juga termasuk tantangan dalam mewujudkan Nusantara. Oke. Dampak yang paling tinggi wabah COVID adalah di sini paling banyak jawab ekonomi. Ya, benar sekali. Sebenarnya politik, ekonomi, sosbud, dan pertahanan keamanan ini juga sangat berpengaruh dengan adanya wabah ini, tapi memang benar kalau yang paling tinggi itu adalah sistem ekonomi, karena sektor ekonomi kita langsung menurun sekali, dolar juga naik. Oke, sekian dari Ibu pembelajaran minggu ini. Silakan kalian
baca deskripsinya, tugasnya untuk minggu ini. Jaga kesehatan selalu, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.